Semua orang bilang Yu Baiwei, kembang kampus Universitas Peking, bagaikan rembulan di langit, puncak gunung bersalju. Bagaikan gardenia putih murni yang hanya bisa diimpikan dari luar kota, keinginan yang tak tergapai, hingga suatu hari. Aku menyadari air yang kutaruh di sudut meja diminum diam-diam, kemeja putih di lemari tiba-tiba menghilang satu. Dan primadona sekolah yang tinggi itu, bersembunyi di sudut tanpa siapapun, memeluk pakaianku. Memperlihatkan ekspresi tergila-gila dan mabuk kepayang. Yu Baiwei adalah dewi yang diakui di sekolah kami, kata ini terdengar berlebihan. Namun, sangat cocok untuknya, tidak kurang sedikit pun. Dia terlahir terlalu cantik, kulitnya putih seperti salju, kulitnya yang halus di bawah sinar matahari. Hampir memancarkan aura samar, sepasang mata yang tenang seperti air musim gugur yang jernih, selalu terlihat tenang saat menatap orang. Namun, tatapannya seolah bisa menembus kulit dan langsung melihat ke dalam hati orang. Nilainya selalu nomor 1 di seluruh angkatan, segala jenis beasiswa mudah didapatkan, latar belakang keluarganya bahkan sangat menonjol hingga membuat kami, para siswa biasa, hanya berani mengintip diam-diam dalam rumor setelah makan malam. Dia seperti hidup di awan, terbungkus lapisan cahaya yang dingin dan jernih, tidak ternoda oleh debu duniawi sedikit pun. Sedangkan aku, Shen Yanan, hanyalah seorang mahasiswa biasa saja. Kegiatanku sehari-hari hanyalah pergi ke kelas, pergi ke perpustakaan, dan berkeringat bersama teman sekamar di lapangan basket. Kehidupan 3 titik yang monoton seperti secangkir air putih hangat. Aku dan dia seharusnya menjadi 2 garis paralel yang tidak akan pernah bersinggungan, jarak yang membentang di antara kami lebih jauh dari rak buku paling atas di perpustakaan. Paling-paling, aku hanya bisa, di suatu siang yang cerah dan malas, mengintip diam-diam dari balik barisan rak buku yang tinggi, wajahnya yang tenang saat membaca buku. Dia menunduk, bulu matanya yang panjang seperti 2 kipas kecil, di bawah kelopak mata. Memberikan sedikit bayangan samar, seindah lukisan cat minyak benda mati yang dibekukan oleh waktu. Aku pikir kehidupan kuliahku akan berakhir diam-diam dalam cinta rahasia yang tersembunyi dan tenang ini. Perubahan terjadi pada suatu pelajaran olahraga yang panas. Matahari sore itu sangat terik, hingga permukaan aspal terasa panas, bahkan angin yang bertiup pun membawa gelombang panas yang membakar. Setelah pertandingan bola basket yang sengit, seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat. Basah dan menempel di punggungku, keringat masih terus menetes, mengalir di sepanjang leher ke dalam kerah baju. Dengan aroma tanah berlumpur yang samar, aku membuka sebotol air mineral dingin dan meneguknya beberapa kali. Cairan dingin itu meluncur melewati tenggorokan yang haus, akhirnya menghilangkan sedikit panas yang membara. Saat aku menyeka keringat di dahiku. Perlahan berjalan menuju gedung perkuliahan, aku kebetulan melewati area istirahat kelas Yu Baiwei. Dia sedang duduk bersama beberapa gadis. Menunduk melihat ponselnya, sinar matahari jatuh di atas rambut hitam legamnya, mewarnainya dengan lapisan emas lembut. Bahkan bulu halus di ujung telinganya pun terlihat jelas. Mungkin menyadari langkah kaki di belakangnya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Saat mata kami bertemu, pikiranku berdengung dan menjadi kosong. Jantungku seperti diremas oleh tangan tak terlihat, kehilangan satu ketukan. Dia juga terpana. Mata itu, yang biasanya jernih dan sedingin kolam yang membeku, dengan cepat memancarkan emosi yang tidak bisa kubaca. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Seperti anak kucing yang mencium bau amis. Kemudian, rona merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Naik ke pipinya yang seputih salju, menyebar dari tulang pipi hingga ke pangkal telinga, mewarnai kulit porselennya. Sangat mencolok. Dia dengan bingung mengalihkan pandangannya dan menunduk lagi. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal sudut pakaiannya, tetapi bibirnya yang tegang mengungkapkan gejolak di hatinya. Saat itu, aku hanya mengira aku salah lihat. Peluang Yu Baiwei memperhatikanku secara berbeda lebih kecil daripada Mars bertabrakan dengan bumi. Saudara di belakangku menepuk pundakku, dengan nada bercanda. Bro An, sedang melihat apa? Jiwamu hilang. Aku tersadar. Aku menarik sudut mulutku dan membuang jauh-jauh pikiran konyol itu. Dia pasti jijik dengan keringatku yang bau. Dan penampilanku yang terlalu berantakan, sehingga menunjukkan ekspresi malu dan canggung. Tapi sejak hari itu, segalanya menjadi aneh. Aku selalu bisa menangkap tatapan Yu Baiwei secara tidak sengaja. Di ruang kuliah besar, saya terbiasa duduk di barisan belakang dekat jendela. Daun-daun di luar jendela berguguran tertiup angin. Dia jelas duduk di tengah barisan depan, belasan meter dariku. Tapi setiap kali kelas selesai dan akan pergi, dia selalu tanpa sengaja menoleh ke belakang, matanya mengembara di antara kerumunan orang yang ramai, dan akhirnya dengan tepat tertuju padaku. Berhenti selama 1 atau 2 detik, lalu dengan cepat menariknya kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya menyisakan debaran yang tak dapat dijelaskan di hatiku. Di perpustakaan, di seberang posisi lamaku yang biasa di dekat jendela. Entah sejak kapan, sosoknya selalu muncul. Dia akan memegang buku tebal khusus. Memegang secangkir kopi panas mengepul dan duduk dengan tenang di sana. Duduk di sana sepanjang sore. Kecepatan dia membalik buku sangat lambat,
Jarinya menyentuh halaman buku, lama sekali tidak membalik satu halaman pun. Namun, pandangannya sering melompati tepi halaman buku, melayang ringan ke arahku, menungguku tanpa sadar mendongak. Kemudian dengan cepat kembali ke halaman buku, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bahkan di kantin yang besar. Ribuan siswa berdesakan di dalamnya, suara orang-orang riuh rendah, dia selalu bisa mengantre tepat di barisan yang sama denganku. Kebetulan memegang nampan makan, duduk di meja sebelahku, sekali itu kebetulan. 2 kali itu ketidaksengajaan, tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan teman sekamar yang ceroboh, Lau Gao, melihat sesuatu yang aneh. Hari itu di kantin, dia mendekatiku, menyikut pinggangku. Berbisik misterius, "Angge, menurutku, Xiao Hua sepertinya sedang melihatmu." Hatiku berdebar kencang, tetapi aku berpura-pura tenang di wajahku. Aku mengambil sesendok nasi dan memasukkannya ke mulutku. Kenapa dia melihatku? Apakah ada jawaban ujian di wajahku? Serius? Lau Gao tampak serius, mendekat ke telingaku. Tadi aku menghitung, dia melihatmu 3 kali, setiap kali lebih dari 3 detik. Dalam psikologi, itu berarti dia tertarik padamu. Aku tidak bersuara. Hanya saja tangan yang memegang sumpit sedikit mengencang, jantungku berdebar kencang tak terkendali. Seperti membawa seekor kelinci yang hidup dan melompat-lompat, untuk memverifikasi tebakan samar di hatiku, aku melakukan percobaan kecil. Keesokan harinya pergi ke perpustakaan, aku sengaja menghindari tempat lama yang sudah kududuki selama lebih dari setengah tahun. Aku memilih sudut yang paling terpencil, bersembunyi di belakang barisan buku profesional yang hampir tidak ada yang membacanya. Setelah aku duduk, aku berpura-pura menundukkan kepala membaca buku, sudut mataku selalu memperhatikan arah pintu, benar saja, tidak sampai setengah jam. Sosok yang familiar itu muncul di ujung lorong, Yu Baiwei memeluk buku. Berjalan ringan di antara rak buku, matanya menyapu dengan ringan di ruang baca yang besar. Seolah mencari sesuatu, ketika pandangannya tertuju padaku, mata yang indah itu jelas bersinar, seperti bintang yang tiba-tiba menyala di langit malam yang sunyi, dia tidak ragu sedikit pun. Langsung berjalan ke arahku, duduk dengan ringan di kursi kosong di depanku. Gerakannya senatural seolah telah dilatih selama ribuan tahun. Seolah-olah posisi ini memang seharusnya menjadi miliknya pada saat itu. Napasku hampir berhenti, jantungku berdebar di dalam dada. Pak! Dengan setiap goresan pena, dia benar-benar mengikutiku. Kesadaran ini seperti petir meledak di benakku, membawa kegembiraan yang memusingkan, tetapi setelah kegembiraan itu adalah kebingungan yang lebih dalam. Apa yang bagus dariku? Penampilan biasa saja. Nilai rata-rata, keluarga biasa saja, ditempatkan di antara kerumunan. Pada saat yang paling tidak mencolok itu, bagaimana mungkin seorang dewi seperti dia memperhatikanku? Aku tidak bisa memahaminya, dan hal-hal yang lebih aneh masih akan terjadi. Hari itu aku sedikit masuk angin, tenggorokanku kering dan gatal, jadi aku membawa termos saat kelas. Di dalamnya terendam pangdahai yang membersihkan panas dan melembabkan paru-paru. Saat istirahat kelas aku pergi ke toilet. Ketika aku kembali, aku menemukan hal yang aneh, aku ingat dengan jelas. Sebelum pergi, aku meletakkan cangkir di meja di sisi kanan, tetapi sekarang itu telah dipindahkan ke sisi kiri. Bahkan arah tutupnya pun berubah, dari menghadapku menjadi menghadap keluar jendela. Aku mengerutkan kening, mengira aku salah ingat, tetapi ketika aku mengambil cangkir dan membuka tutupnya untuk minum seteguk, aku dengan tajam menyadari bahwa kehangatan yang datang dari dinding cangkir sedikit lebih dingin dari sebelumnya, dan air di dalamnya tampak sedikit berkurang. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, hanya mengira airnya menguap, atau aku tidak menyadarinya saat minum. Tetapi selama seminggu berikutnya, hal serupa sering terjadi, botol air mineral yang aku letakkan di sudut meja. Setelah pergi dan kembali, garis air akan turun tanpa alasan, aku mengencangkan tutup botol dengan erat. Tidak ada jejak sedikit pun bahwa seseorang telah menyentuhnya, cangkir air yang aku letakkan begitu saja di meja perpustakaan. Ketika aku kembali, sepertinya ada sedikit sisa di mulut cangkir. Aroma gardenia yang samar, yang merupakan aroma unik Yu Baiwei, pada awalnya. Aku curiga itu adalah lelucon teman sekamarku, Lau Gao. Malam itu aku berbaring di tempat tidur. Berpura-pura bertanya dengan santai kepadanya, "Gao, apakah kamu sangat haus akhir-akhir ini?" Selalu meraih air di mejaku, Lau Gao berbalik, dengan ekspresi bingung. "Tidak, aku tidak bisa menghabiskan air di mejaku. Mengapa aku harus minum airmu?" Sepertinya bukan dia, sebuah tebakan yang sangat konyol sehingga aku sendiri tidak berani mempercayainya. Diam-diam terbentuk di lubuk hatiku. Untuk memverifikasi tebakan ini, aku secara khusus membeli sebotol air mineral baru. Sebelum kelas kejuruan dimulai, aku membuka tutup botol di depan seluruh kelas. Aku mendongak dan meneguk banyak, lalu meletakkan botol di posisi yang paling mencolok di kaki meja. Segera setelah itu, aku mengeluarkan ponselku dan diam-diam mengambil foto. Mencatat dengan jelas garis permukaan air saat ini. Bel kelas berbunyi.
Guru memasuki kelas dengan membawa rencana pelajaran dan berbicara tanpa henti di podium tentang pengetahuan profesional. Tetapi aku tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun. Semua perhatianku terfokus pada sudut pandanganku. Di sana ada bayangan punggung Yu Baiwei. Hari ini dia mengenakan gaun putih bersih. Rambut panjangnya tergerai lembut di bahunya. Sinar matahari menembus jendela dan jatuh padanya, menguraikan siluetnya yang ramping. Tenang dan indah. Dia duduk tegak dan punggungnya sangat lurus. Mendengarkan pelajaran dengan seksama dan sesekali menunduk untuk mencatat. Tampaknya seperti biasa. Tidak ada kelainan apapun. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Pelajaran 45 menit. Terasa lama seperti 1 abad. Bel kelas akhirnya berbunyi. Saat guru mengumumkan akhir kelas. Para siswa berdesakan keluar dari kelas seperti air pasang. Aku tidak bergerak. Berpura-pura mengemasi buku-buku dengan lambat, tetapi mataku menatap sosok Yu Baiwei melalui celah di lenganku. Dia juga sedang mengemasi barang-barangnya. Gerakannya sangat lambat. Ujung jarinya membelai tepi halaman buku. Seolah sedang menunggu sesuatu. Menunggu apa? Menunggu sampai semua orang di kelas pergi. Segera, kelas besar itu hanya menyisakan aku dan dia. Dan beberapa siswa yang tersebar yang berbaring di atas meja dan tidak pergi. Dia akhirnya berdiri. Tapi dia tidak berjalan menuju pintu, melainkan berbalik ke arahku. Berjalan selangkah demi selangkah. Tumit sepatu hak tingginya menginjak lantai yang halus. Menghasilkan suara ketukan yang jelas. Setiap ketukan terasa seperti menginjak hatiku. Membuat jantungku berdebar kencang. Dia berjalan ke samping tempat dudukku dan berhenti. Aku menundukkan kepala dan bisa mencium aroma gardenia yang samar dan harum. Mengikuti udara yang masuk ke hidungku, itu adalah baunya. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin berbicara denganku? Atau detik berikutnya? Aku melihat sepatu putih, tangan ramping, dengan sedikit getaran. Terulur ke mejaku. Tangan itu sangat cantik, jarinya panjang. Kukunya dipotong rapi, berwarna merah muda sehat. Dia dengan lembut. Dengan hati-hati mengambil botol air mineral bekas minum yang aku letakkan di kaki meja. Napasku benar-benar tertahan saat itu. Aku melihatnya membawa botol itu ke depan matanya. Menyipitkan mata, melihat dengan seksama label di botol, seolah memastikan sesuatu. Kemudian, dia dengan cepat melirikku yang masih menunduk membereskan barang-barang. Mata indahnya dipenuhi ketegangan dan semacam keinginan yang hampir rakus. Seperti orang yang sudah lama lapar, akhirnya melihat makanan impian. Kemudian, dia melakukan gerakan yang membuat otakku langsung mati. Dia membuka tutup botolnya. Sedikit mendongak, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih, mendekatkan mulut botol ke bibirnya yang merah muda cerah. Lalu, dengan hati-hati, sangat perlahan, dia meminum seteguk kecil. Tenggorokannya bergerak sedikit. Seolah sedang menikmati cairan di dalam botol, sudut matanya langsung memerah seperti akan meneteskan darah. Seolah yang diminumnya bukan sebotol air mineral biasa, melainkan segelas anggur yang bisa membuatnya mabuk. Atau obat mujarab yang bisa menghilangkan semua kesedihan. Setelah minum, dia dengan cepat menutup botolnya. Mengembalikan botol ke tempat semula. Gerakannya secepat angin, seperti ilusi yang cepat berlalu. Seluruh prosesnya tidak lebih dari 5 detik. Jika aku tidak melihatnya sendiri. Aku tidak akan pernah percaya bahwa Dewi Sekolah Yu Baiwei yang tinggi, dingin, dan bersinar seperti bulan. Benar-benar akan diam-diam minum air bekas minumku. Dia melakukan semua ini seolah telah menyelesaikan sesuatu yang penting. Atau seperti pencuri yang merasa bersalah, langkahnya tergesa-gesa, hampir melarikan diri dari kelas. Bahkan punggungnya pun membawa sedikit kepanikan. Aku membeku di kursi, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Pikiranku kosong. Hanya tersisa pipinya yang memerah saat dia mendongak untuk minum air. Setelah beberapa saat menatap mata yang penuh kerinduan itu, perlahan aku mengangkat kepala. Melihat botol air di sudut meja, sinar matahari masuk melalui jendela, menciptakan bintik-bintik cahaya pada botol transparan itu. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka foto yang kuambil sebelumnya. Setelah membandingkannya, garis airnya memang turun. Bukti sudah jelas, aku tidak bermimpi. Sebuah emosi yang sulit diungkapkan. Menyerbu hatiku seperti air pasang. Kegembiraan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan juga sedikit kebahagiaan rahasia. Semua bercampur menjadi satu, hampir menenggelamkanku. Mengapa dia melakukan ini? Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Sangat menyukaiku hingga menggunakan cara yang hampir obsesif ini. Untuk mendapatkan sedikit kontak yang tidak berarti, dugaan ini membuatku merasa seperti melayang di awan, ringan dan tidak nyata. Tidak nyata seperti mimpi. Tapi kejadian air itu hanyalah sebuah permulaan. Yang benar-benar membuatku yakin bahwa dia memiliki semacam obsesi yang hampir gila padaku. Adalah pakaianku yang hilang secara beruntun. Pakaian pertama yang hilang adalah jaket seragam sekolahku. Hari itu ada pelajaran olahraga sore, aku meletakkan jaketku di sandaran kursi di kelas. Lalu pergi makan di kantin bersama teman sekamarku.
Ketika aku kembali ke kelas pada malam hari untuk mengambil barang-barangku, jaket itu menghilang tanpa jejak. Aku mencari ke seluruh sudut kelas. Bertanya kepada semua siswa yang bertugas piket, tetapi tidak ada yang menemukannya. Aku pikir mungkin ada siswa lain yang tidak sengaja mengambilnya. Aku bertanya di grup kelas, tetapi tidak ada yang menjawab. Hanya sebuah seragam sekolah. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi beberapa hari kemudian, sebuah kaos putihku menghilang lagi. Itu adalah kaos yang sangat aku sukai. Bahannya katun murni, nyaman dipakai, aku hampir memakainya setiap hari. Aku ingat dengan jelas, malam sebelumnya setelah dicuci, masih dijemur di tali jemuran di balkon asrama. Tapi keesokan paginya, kaos itu menghilang. Balkon asrama kami setengah tertutup. Pagarnya sangat tinggi, bahkan angin kencang pun tidak mungkin menerbangkan pakaian. Aku bertanya kepada semua orang di asrama. Mereka semua mengatakan tidak melihatnya. Keadaan mulai menjadi aneh, sampai pakaian ketiga hilang. Baru saat itulah aku benar-benar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah barang yang baru saja kubeli. Hoodie abu-abu sederhana. Aku sangat menyukainya. Aku hanya memakainya sekali, yaitu saat bertemu Yu Baiwei di perpustakaan. Hari itu, aku memakainya dan belajar sepanjang sore di perpustakaan. Aroma di tubuhku seharusnya menempel di pakaian itu. Dan sekarang, itu juga menghilang secara misterius dari lemari pakaianku. Jika sekali adalah kecelakaan, 2 kali adalah kebetulan. Maka 3 kali pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Sebuah pikiran seperti kilat menyambar otakku. Apakah dia, Yu Baiwei? Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Begitu pikiran ini muncul, aku sendiri pun terkejut. Terlalu gila. Mencuri minumanku. Dan sekarang mulai mencuri pakaianku. Dewi sekolah yang dingin dan tidak membumi itu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal semacam ini? Ini seperti yang dilakukan oleh penguntit gila di novel-novel. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa berspekulasi begitu saja. Aku memutuskan untuk melakukan percobaan lagi. Kali ini, aku akan membuat jebakan agar dia masuk sendiri. Aku menggeledah lemari pakaianku dan menemukan sebuah kemeja putih. Kemeja ini sudah lama kupakai, kerahnya sudah agak usang dan warnanya memudar karena dicuci. Tapi itu sangat berarti bagiku, karena di atasnya air meresap dan menempel erat di punggungku, aroma yang kuat. Semuanya milikku, bercampur dengan keringat dan aroma matahari, melekat erat di setiap inci kain kemeja. Setelah melakukan semua ini, aku kembali ke asrama. Aku tidak mencuci kemeja itu, melainkan melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bersih. Kemudian, aku mengirim pesan kepada Lau Gao. Lau Gao, bantu aku. Bukankah kamu anggota OSIS? Bantu aku menaruh kantong ini di bagian barang hilang di kantor kalian. Lau Gao segera membalas pesan dengan serangkaian ekspresi bingung. Kemeja rusak, Angge, buang saja. Kenapa repot-repot menyerahkannya ke bagian barang hilang? Jangan tanya, lakukan saja. Aku menjawabnya. Baiklah, demi sahabat. Aku menyerahkan tas itu pada Lau Gao. Aku tahu Yu Baiwei adalah ketua departemen seni di organisasi mahasiswa. Dia pergi ke organisasi mahasiswa setiap hari. Kantor untuk mengurus pekerjaan dan tempat barang hilang berada tepat di depan pintu kantor. Posisi yang sangat mencolok. Dia pasti akan melihatnya jika dia lewat. 2 hari berikutnya, aku gelisah. Jantungku berdebar-debar. Aku terus-menerus memperhatikan pergerakan Yu Baiwei. Tampak seperti biasa, pergi ke kelas tepat waktu, pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mahasiswa, selalu dengan senyum tipis di wajahnya. Keinginan elegan, kurang bermakna, tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Mungkinkah aku salah? Dia tidak mengambil pakaianku. Tepat ketika aku hampir menyerah. Ketika aku berpikir bahwa aku terlalu banyak berpikir lagi, keadaan berubah. Sore itu tidak ada kelas. Aku sedang bermain game dengan teman sekamar di asrama. Headphoneku dipenuhi suara tembakan yang intens dan teriakan rekan satu tim. Tiba-tiba, pintu asrama didorong terbuka dengan keras. Lau Gao bergegas masuk dengan terengah-engah. Dengan ekspresi seperti melihat hantu di wajahnya. Mo, Shen Nianan. Sesuatu yang besar terjadi. Aku terkejut dan melepas headphoneku. Menatapnya. Ada apa? Yu Baiwei? TRTA, Lau Gao terlalu bersemangat untuk berbicara dengan jelas. Dia memberi isyarat dengan tangan dan kakinya. Dia mengambil kemejamu. Otakku berdengung. Seolah ada sesuatu yang meledak. Kau yakin? Aku meraih lengan Lau Gao. Suaraku sedikit gemetar. Aku melihatnya sendiri. Lau Gao merendahkan suaranya. Keterkejutan di wajahnya belum hilang. Aku pergi ke kantor untuk mengantarkan dokumen dan kebetulan melihatnya dari kotak barang hilang. Mengambil tas milikmu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seperti pencuri. Takut ketahuan, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam tasnya dan berbalik pergi. Lau Gao menelan ludah dan melanjutkan, aku tercengang saat itu.
Bukankah itu kemeja bekas yang kamu suruh aku masukkan? Atau Yu Baiwei, kenapa dia mengambil pakaian lusuhmu? Mungkinkah tatapan Lau Gao tertuju padaku, menjadi sangat ambigu dan penuh kekaguman. Angge, kamu keren, kapan kamu menaklukkan Dewi sekolah? Dia hanya mencintaimu sampai-sampai dia ingin mengoleksi kaos bekasmu. Aku tidak memedulikan ocehan Lau Gao. Aku juga tidak berminat bercanda dengannya. Hatiku bergejolak hebat. Semuanya terbukti. Dialah yang mencuri airku. Dialah juga yang mencuri pakaianku. Di depan orang lain, dia sempurna tanpa celah. Dewi yang dingin dan suci, di balik itu semua, ternyata memiliki obsesi yang gila dan fanatik padaku. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Tidak ada amarah, juga tidak ada rasa jijik. Yang lebih banyak adalah rasa takut yang tak terkendali, dan juga dorongan kuat untuk mencari tahu kebenaran. Aku harus menemukannya dan menghadapinya secara langsung. Aku ingin bertanya langsung kepadanya, kenapa semua ini terjadi? Aku bergegas keluar dari asrama dan mulai mencari sosok Yu Baiwei dengan panik di sekolah. Ruang kelas, perpustakaan, kantor dewan mahasiswa. Aku sudah mencari ke semua tempat yang mungkin dia kunjungi, tetapi tidak melihat jejaknya. Aku mengeluarkan ponselku. Saat ingin meneleponnya, aku baru sadar bahwa aku sama sekali tidak memiliki informasi kontaknya. Di antara kami, begitu asingnya bahkan tidak memiliki ID WeChat. Namun, dia menggunakan cara yang paling fanatik. Cara yang paling tersembunyi, sedikit demi sedikit, menyusup ke dalam hidupku. Hari berangsur-angsur gelap. Sinar mentari senja mewarnai setengah langit dengan rona kemerahan. Angin malam membawa kesejukan, menggerakkan dedaunan pohon di tepi jalan. Aku hampir menjelajahi seluruh kampus. Kakiku terasa sedikit panas. Saat aku hampir putus asa, aku tiba-tiba teringat sebuah tempat. Hutan kecil di belakang gunung sekolah. Tempat itu sangat terpencil. Biasanya jarang ada orang yang pergi ke sana. Dipenuhi dengan pepohonan dan rumput liar yang rimbun. Tempat yang sangat tenang. Aku pernah melihatnya seorang diri di sebuah senja, duduk di rerumputan hutan kecil. Menatap matahari terbenam di kejauhan dengan linglung. Aku memeluk secercah harapan terakhir, menuju ke arah gunung belakang. Aku berlari dengan cepat. Benar saja, di dalam hutan, di atas padang rumput yang luas. Aku melihat sosok familiar itu, Yu Baiwei membelakangiku, duduk di rumput yang lembut. Angin malam berhembus, menerbangkan rambut hitam panjangnya dan gaun putih yang dikenakannya. Dia memeluk sesuatu berwarna putih, sangat mencolok di tengah warna kayu. Itu adalah kemejaku. Langkah kakiku tanpa sadar melambat dan menjadi lebih ringan. Seperti seorang pemburu yang diam-diam mendekati mangsanya, semakin dekat. Aku bisa mendengar isak tangis kecil yang sangat tertahan, terbawa angin malam ke telingaku. Dia menangis, aku bersembunyi di balik pohon besar yang kokoh, diam-diam menjulurkan kepala. Melihat ke arahnya, cahaya bulan menembus celah-celah daun, menimpanya dengan belang-belang. Menyelimutinya dengan lapisan abu-abu keperakan yang kabur, dia memeluk kemeja itu erat-erat. Wajahnya terbenam dalam-dalam, gerakannya khusyuk seperti memperlakukan harta karun yang langka. Aku melihat bahunya. Bergetar pelan, dia dengan rakus dan kuat mengendus aroma yang tertinggal di kemeja itu. Itu adalah aromaku, di wajahnya ada ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terpikat, mabuk, sakit. Juga dengan sedikit kelegaan yang memuaskan, saat itu aku seolah mengerti sesuatu. Bukan karena aku tampan, juga bukan karena aku memiliki sesuatu yang luar biasa yang menariknya. Aromaku, kesadaran ini lebih mengejutkanku daripada dia mencuri pakaianku. Aku mengangkat pergelangan tanganku, mencium diriku sendiri. Aroma yang sangat biasa, bahkan sedikit berbau keringat setelah berolahraga, aroma ini. Baginya, memiliki daya tarik yang mematikan, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku keluar dari balik pohon, aku menginjak daun-daun berguguran, mengeluarkan suara gemerisik. Suara itu sangat jelas di hutan yang sunyi, tubuh Yu Baiwei tiba-tiba membeku, dia seperti rusa kecil yang ketakutan, langsung mengangkat kepalanya. Ketika dia berbalik dan melihatku berdiri tidak jauh di belakangnya, warna darah di wajahnya dalam sekejap memudar sepenuhnya, menjadi pucat pasi, di mata indahnya itu. Pertama adalah keterkejutan, lalu kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa, kemeja di pelukannya. Seperti kentang panas, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, air mata, seperti butiran yang putus. Jatuh dari matanya. Dia mungkin berpikir, aku datang untuk menangkap pencuri. Berpikir bahwa rahasianya yang paling buruk dan paling menyedihkan, akan diungkapkan kepada publik seperti ini. Dia pasti merasa bahwa, di dalam hatiku, dia telah menjadi orang aneh. Seorang monster. Melihat penampilannya yang hampir hancur, hatiku tiba-tiba terasa sakit. Aku tidak bertanya, juga tidak bertanya. Aku hanya perlahan, selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Aku berhenti di depannya. Membungkuk, mengambil kemeja putih di tanah, menepuk-nepuk debu di atasnya. Kemudian, aku menatap matanya yang merah,
dengan suara yang belum pernah selembut ini. Sudah gelap, kenapa sendirian di sini? Dia tertegun. Menatapku dengan kosong. Sepertinya tidak menyangka, aku akan bereaksi seperti ini. Dia menggigit bibirnya, air matanya mengalir semakin deras. Maaf, maaf, suaranya dipenuhi dengan nada menangis yang berat. Hancur dan tak berdaya. Aku tidak sengaja, aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Dia menjelaskan dengan tidak jelas. Kedua tangannya dengan gugup mencengkeram ujung bajunya. Aku menghela napas, dan duduk di sampingnya. Jarak antara kami selebar kepalan tangan. Aku bisa mencium aroma gardenia yang harum dari tubuhnya. Bercampur dengan rasa asin air mata. Bisakah kau memberitahuku, kenapa? Aku bertanya. Diam, diam yang panjang. Hanya suara desir angin yang bertiup melalui dedaunan, dan suara isakannya yang tertahan. Tepat ketika aku berpikir dia tidak akan menjawab. Dia akhirnya berbicara, suaranya sangat pelan, sangat pelan. Seolah-olah setiap saat bisa hancur tertiup angin. Sejak aku masih sangat kecil, aku memiliki insomnia dan gangguan kecemasan yang parah. Aku sudah menemui banyak dokter, makan banyak obat, tapi tidak ada yang berhasil. Setiap hari aku hidup dalam keadaan tegang, merasa seperti aku akan patah setiap saat. Hatiku terasa sangat sakit mendengar perkataannya. Aku tidak pernah menyangka. Yu Baiwei, yang terlihat memiliki segalanya, ternyata menanggung penderitaan seperti itu. Hingga hari itu. Dia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian besar. Hari itu, di lapangan olahraga. Kamu berjalan melawanku setelah bermain bola. Aku mencium sebuah aroma, aromamu. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang telah dibasahi air mata. Begitu bersinar. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu, seolah-olah. Seseorang yang hampir tenggelam tiba-tiba menghirup udara segar. Sarafku yang tegang. Seketika itu juga, semuanya rileks. Perasaan itu terlalu nyaman, terlalu mempesona. Sejak hari itu, aku menjadi gila. Aku mulai tidak terkendali ingin mendekatimu, ingin mencium aromamu. Aku tahu ini sangat aneh, sangat tidak tahu malu. Aku berusaha keras untuk menahan diri. Tapi aku tidak bisa. Aromamu, bagiku, seperti narkoba. Aku tidak bisa berhenti. Kemudian, aku mulai mencuri minum air yang kau tinggalkan, mencuri pakaian yang kau pakai, karena di sana ada aromamu yang bisa membuatku tidur nyenyak. Dia mengatakannya dalam satu tarikan napas. Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Shen Yanan, maafkan aku. Kau boleh menganggapku orang aneh. Orang gila juga boleh. Kau bisa melapor ke polisi, atau memberitahu semua orang. Aku pantas mendapatkannya. Setelah mendengar ceritanya, aku terdiam lama. Aku akhirnya mengerti asal-usul semua kejadian. Ternyata, aku baginya adalah obat, adalah satu-satunya. Obat penenang yang bisa membuatnya damai. Aku tidak merasa dia aneh, aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada gadis yang menyembunyikan semua penderitaan di balik penampilan sempurna. Aku menoleh, menatap wajahnya yang halus. Di bawah cahaya bulan. Di bulu matanya masih menggantung air mata peri. Terlihat rapuh dan mengundang rasa kasihan. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukanku. Tubuhnya langsung menegang, jangan bergerak. Suaraku agak serak. Aku mengeratkan pelukanku, membuatnya menempel sepenuhnya di dadaku. Agar dia bisa mencium aroma tubuhku yang sangat dia sukai dengan jelas. Bodoh, bisikku di telinganya. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku apa yang kamu inginkan? Tubuhnya perlahan mulai rileks dalam pelukanku. Dia tidak lagi meronta, melainkan dengan hati-hati mengulurkan kedua lengannya dan melingkari pinggangku. Dia menyembunyikan wajahnya di dadaku, seperti perahu kecil yang menemukan pelabuhan. Aku bisa merasakan cairan hangat membasahi bagian depan dadaku. Setelah ini, aku perlahan membelai rambutnya yang lembut dan halus. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Hanya sehelai pakaian. Aku punya banyak. Jika kamu suka, aku bisa memberikan seluruh lemariku padamu. Dia dalam pelukanku. Bergumam pelan dengan suara sengau yang kentara. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata merah dan bengkak. Shen Yanan. Lalu, apakah kamu? Dia bertanya dengan ragu. Apakah kamu akan membenciku? Aku menatapnya dan tersenyum. Aku menunduk, mendekatkan diri ke telinganya, dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Aku mengucapkan sebuah kalimat, dibandingkan dengan aromaku. Aku lebih berharap kamu terobsesi dengan diriku sebagai seorang pribadi. Wajahnya langsung memerah sepenuhnya, dari pipi hingga ke pangkal telinga. Dia menatapku, matanya tampak dipenuhi dengan cahaya bintang. Kemudian, dia berjinjit dan mengecup bibirku dengan lembut,
meninggalkan aroma gardenia. Lembutnya malam yang terasa asin oleh air mata, cahaya bulan sempurna. Aku tahu, kisahku dan dirinya baru saja dimulai. Kelembutan itu sangat ringan, seperti mendengarkan riak air, membawa rasa asin air matanya. Dan aroma gardenia yang unik darinya, otakku. Selama beberapa detik, benar-benar kosong, sampai aku sadar. Dia sudah mundur selangkah, wajahnya merah padam, menunduk tidak berani menatapku. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, namun tidak bisa menahan diri untuk mencuri permen. Di bawah sinar bulan, penampilannya yang malu-malu sangat menggemaskan hingga membuat hatiku panas. Aku tidak bisa menahan tawa. Kamu mau kabur? Aku maju selangkah. Menggenggam pergelangan tangannya yang dingin, tangannya sangat kecil, terbungkus di telapak tanganku. Sedikit gemetar, dia sangat gugup hingga kata-katanya tidak lengkap. Aku tidak berbicara, hanya melepas jaketku dan menyampirkannya di bahunya. Jaket itu masih menyimpan suhu tubuhku dan aroma unikku. Tubuhnya jelas-jelas rileks, bahkan tanpa sadar. Menyusut ke dalam jaket, ujung hidungnya dengan lembut menyentuh kerah. Gerakan kecil itu seperti kucing yang mencari hiburan, hatiku. Meleleh sepenuhnya, ayo, aku antar kamu kembali ke asrama. Aku menggandeng tangannya, berjalan keluar dari hutan kecil ini yang telah menjadi saksi semua rahasia kita. Sepanjang jalan, kami tidak berbicara, tetapi tangan yang saling menggenggam. Dan jaketku yang dikenakannya sudah menjelaskan segalanya, sampai di depan asrama perempuan. Dia berhenti, menatapku dengan sedikit enggan, jaketnya. Untukmu, aku memotong perkataannya, besok aku akan memberimu yang baru. Aku menatapnya, berkata dengan serius, Yu Baiwei. Jangan mencuri lagi, wajahnya kembali pucat, aku segera menyelesaikan kalimat selanjutnya. Minta saja langsung padaku, dia menatapku dengan bingung, air kembali menggenang di matanya. Tapi kali ini bukan karena panik dan putus asa, dia melihatku masuk. Dengan cepat dia duduk tegak. Kamu sudah kembali? Bagaimana? Apakah kamu menangkap orang mesum yang mencuri pakaianmu? Aku meliriknya. Aku tidak berbicara, diam-diam berjalan ke lemari pakaianku. Aku membuka lemari. Mulai mencari. Lau Gao mendekat dan bertanya, kamu mencari apa? Aku beritahu kamu, ketika aku melihat Yu Baiwei hari ini, ekspresinya. Ceka-ceka, seperti orang linglung. Pasti karena kemejamu yang sudah aku ambil kembali, kata-kata Lau Gao. Terhenti karena dia melihatku dari dalam lemari. Mengeluarkan sehelai kaos bersih dan terlipat rapi. Lalu, aku memasukkannya ke dalam tas. Lau Gao tampak bingung. Apa yang kamu lakukan? Mau dibawa ke bagian kehilangan dan penemuan lagi untuk memancing? Bukan. Aku memberikan tas itu padanya. Besok, bantu aku. Berikan ini pada Yu Baiwei. Rahang Lau Gao hampir jatuh ke lantai. Untuk Yu Baiwei? Kamu gila, dia mencuri pakaianmu, dan kamu malah memberikannya? Aku melihat ekspresinya yang terkejut, sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Dia bukan orang mesum. Aku berhenti sejenak, kata demi kata, mengumumkan. Dia pacarku. Seluruh asrama terdiam selama 3 detik. Kemudian, meledak menjadi teriakan yang mengguncang bumi. Sial, keesokan harinya, hubunganku dengan Yu Baiwei tersebar ke seluruh kampus dengan cara yang eksplosif. Karena aku menunggu di bawah gedung asrama mereka, dan dia mengenakan jaketku yang tampak agak kebesaran untuknya, keluar dari gedung. Di depan semua orang, dia diam-diam berjalan ke arahku, wajahnya sedikit memerah. Meletakkan tangannya di telapak tanganku. Saat itu, semua bisikan di sekitar. Meletakkan tangannya di telapak tanganku. Saat itu, semua bisikan di sekeliling. Dagu yang disempurnakan menjadi latar belakang kita, aku menggandengnya. Berjalan menuju kantin, matahari bersinar cerah, tangannya terasa hangat. Kami menjadi pasangan yang paling menarik perhatian di kampus, kemanapun kami pergi. Ada tatapan yang mengikuti, ada rasa iri, ada rasa tak percaya. Aku tidak peduli, Yu Baiwei juga sepertinya tidak peduli. Dia hanya diam-diam mengikutiku, kedinginan dan ketidakpedulian di antara alisnya. Sepertinya telah meleleh oleh kehangatan yang lembut, kami pergi ke perpustakaan bersama. Dia tidak lagi duduk di depanku, tetapi duduk di sampingku, jika lelah membaca buku. Dia akan menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahuku, lalu menutup matanya. Napasku berangsur-angsur menjadi stabil dan panjang, aku tahu dia kecanduan lagi. Tapi sekarang, dia bisa mendapatkan obat yang dia butuhkan secara terbuka. Suatu kali, aku menunduk menatapnya, dia tidur dengan nyenyak. Bulu matanya yang panjang seperti 2 kipas kecil, sudut mulutnya sedikit terangkat, itu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wajah tidur yang damai dan tanpa pertahanan, aku tiba-tiba merasa menjadi obat baginya. Adalah kehormatanku, hubungan kami tidak berbeda dengan pasangan biasa. Pergi ke kelas bersama, makan bersama, berjalan-jalan bersama. Hanya ada sedikit rahasia kecil yang hanya milik kita, seperti
Dia akan mengumpulkan pakaian dalamku seperti binatang kecil. Melipatnya dengan rapi dan meletakkannya di samping tempat tidurnya, dengan alasan yang indah. Bantal tidur yang saling bergantung. Misalnya, setiap kali aku selesai bermain bola. Pergi menemuinya dengan tubuh berkeringat, dia tidak akan jijik, tetapi akan mendekat seperti anak kucing. Mengendus-endus tubuhku, menunjukkan ekspresi puas, lalu. Di tengah tatapan ngeri orang-orang di sekitarnya, mengeluarkan tisu dan dengan lembut membantuku menyeka keringat. Lau Gao berkata, aku benar-benar menarik peri yang tidak makan makanan manusia. Turun dari altar, hanya aku yang tahu dia bukan peri. Menurunkan dari altar, hanya aku yang tahu, dia bukan peri. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang sangat kurang rasa aman dan perlu menggunakan aromaku untuk mengisi kekosongan di hatinya. Malam itu, kami duduk di tribun lapangan olahraga, melihat bintang-bintang. Dia bersandar di dadaku. Dengan suara teredam, Shen Yanan, apakah kamu merasa aku merepotkan? Iya, kataku sengaja. Aku merasakan tubuhnya menegang dalam pelukanku. Aku tertawa. Mengeratkan pelukanku padanya. Jadi, kamu harus merepotkanku seumur hidup. Baru impas. Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya lebih dalam. Setelah lama, aku mendengar dia berkata dengan suara sangat pelan. Baik, satu kata, tetapi lebih berkilau dari semua bintang yang pernah kulihat.